Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Resmi, Jens Raven pilih tinggalkan Belanda demi Bali United. Striker masa depan Timnas U23 siap gebrak Liga 1 bareng pelatih Eropa. Kontrak 3 tahun dan digaji miliaran. Ini prediksi gaji fantastis Rafael Struijk di Dewa United yang bikin kaget. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Bali United bikin gebrakan besar jelang musim baru Liga 1 2025-2026. Klub kebanggaan Pulau Dewata itu resmi mengumumkan perekrutan striker muda Timnas Indonesia U23, Jens Raven, pada Minggu, 13 Juli 2025. Sosok penyerang bertinggi 187 cm ini bukan pemain sembarangan. Ia merupakan bagian dari generasi emas Garuda Muda yang sukses menjuarai Piala AFF U19 tahun lalu. Kini, Bali United berhasil mengamankan tanda tangannya dengan kontrak jangka panjang berdurasi 3 musim. Pengumuman ini langsung disampaikan melalui kanal resmi klub. CEO Bali United, Yabes Tanuri, menjelaskan bahwa Jens Raven adalah sosok yang sangat dibutuhkan tim saat ini, terutama untuk memperkuat lini serang yang selama ini kerap jadi sorotan. Jens Raven adalah striker potensial yang dibutuhkan tim saat ini dan tim pelatih menilai dia mampu memberikan dampak positif untuk Bali United di musim yang baru, ucap Yabes. Tak hanya itu, ia juga berharap besar agar kehadiran Raven bisa membawa prestasi untuk Serdadu Tridatu di musim-musim mendatang. Semoga Jens Raven bisa menjawab dan memberikan prestasi untuk tim ini. Tambahnya, bagi Jens Raven sendiri, keputusan hijrah ke Indonesia bukan sekadar soal menit bermain atau petualangan baru. Ia menyebut nama pelatih Bali United saat ini, Johnny Jensen, sebagai alasan kuat di balik kepindahannya. Sosok Johnny Jensen yang punya pengalaman besar di Eredivisie, liga tertinggi Belanda, menjadi daya tarik tersendiri bagi Raven. Ia merasa, di bawah arahan pelatih sekelas Jensen, dirinya bisa berkembang lebih jauh dan sekaligus membuka lembaran baru bersama klub besar seperti Bali United. Langkah ini juga menandai awal perjalanan profesional Raven di kompetisi Indonesia. Sebelumnya, pemain berdarah Belanda Indonesia ini membela FC Dordrecht U21. Meski bermain di tim muda, catatan performanya terbilang solid. Dalam 20 laga bersama Dordrecht U21, Raven mencetak 6 gol dan menjadi salah satu pemain yang cukup konsisten di lini depan. Tak hanya di level klub, kontribusinya di Timnas Indonesia kelompok usia juga tak main-main. Bersama Garuda Muda, Raven sudah mengoleksi 8 gol dari 17 pertandingan. Itu artinya, hampir di setiap 2 laga, dia mampu mencatatkan namanya di papan skor. Catatan yang cukup meyakinkan untuk pemain seusianya. Dengan usianya yang masih muda dan postur yang sangat ideal untuk seorang striker, Jens Raven dianggap punya semua atribut yang dibutuhkan untuk jadi penyerang top masa depan Indonesia. Ia punya kekuatan fisik, visi bermain, dan ketajaman di kotak penalti. Gabungkan itu dengan pengalaman sepak bola Eropa dan kedisiplinan ala Belanda, maka tak heran jika Bali United langsung mengamankan jasanya tanpa pikir panjang. Bergabungnya Raven ke Bali United juga menjadi sinyal kuat bahwa klub ini serius membangun tim dengan kombinasi pemain lokal berkualitas, bintang asing berpengalaman, dan talenta diaspora. Bukan hanya untuk mengejar prestasi di Liga 1, tapi juga mempersiapkan diri untuk kompetisi level Asia. Kedatangan Raven tentu akan memberikan persaingan segar di lini depan Bali United yang sebelumnya mengandalkan nama-nama seperti Jefferson Assis. Dengan formasi dan pendekatan berbeda yang kemungkinan dibawa coach Johnny Jensen, peran Raven bisa jadi sangat krusial, baik sebagai starter maupun super sub. Publik sepak bola tanah air pun menyambut antusias kabar ini. Tak sedikit yang percaya bahwa Jens Raven akan jadi tumpuan baru Timnas U23 Indonesia di berbagai ajang internasional. Dan bermain di Liga 1 bisa jadi langkah tepat untuk mengenal karakter sepak bola Indonesia secara lebih mendalam, sekaligus mendekatkan dirinya dengan supporter merah putih. Kini, tugas berat menanti Jens Raven. Ia harus membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Eropa untuk Liga 1 bukan langkah mundur, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Apalagi, ekspektasi terhadapnya sudah sangat tinggi, baik dari publik Bali United maupun pecinta sepak bola nasional. Apakah Jens Raven bisa menjawab tantangan dan bersinar di Liga 1 musim ini? Atau justru ini akan menjadi ujian terberat dalam karir mudanya? Semua mata akan tertuju ke Stadion Kapten Iwayan Dipta saat musim baru dimulai.
Yang jelas, langkah besar sudah diambil. Kini saatnya Raven membuktikan bahwa dia bukan sekadar nama baru, melainkan bintang masa depan Indonesia yang siap bersinar dari Pulau Dewata. Kontrak 3 tahun dan digaji miliaran. Ini prediksi gaji fantastis Rafael Struijk di Dewa United yang bikin kaget. Rafael Struijk akhirnya resmi jadi bagian dari Dewa United. Dan satu hal yang langsung bikin penasaran banyak orang adalah, berapa sebenarnya gaji striker timnas Indonesia ini setelah dikontrak 3 tahun oleh klub asal Tangerang tersebut? Pasalnya, bukan cuma kontraknya yang panjang, tapi statusnya sebagai pemain naturalisasi dan ex-pemain Liga Australia bikin publik menebak-nebak nilai fantastis yang dibawa pulang ke Indonesia. Struijk, yang sebelumnya memperkuat Brisbane Roar di A-League Australia, dikabarkan sudah mencapai kesepakatan final dengan Dewa United. Presiden klub, Ardian Satyanegara, menyebut semuanya tinggal selangkah lagi sebelum diumumkan secara resmi. Ia juga memastikan bahwa striker berdarah Belanda Indonesia ini akan dikontrak selama 3 musim penuh. Ya, kemarin sudah lagi proses. Semuanya tinggal selangkah lagi untuk Rafael Struijk. Sementara ini, kami kontrak 3 tahun, kata Ardian saat berbicara dengan media. Ia juga menambahkan bahwa proses negosiasi melibatkan peran penting pelatih kepala Jan Olde Riekerin. Karena sama-sama berasal dari Belanda, pendekatan personal dan komunikasi antara pelatih dan pemain menjadi lebih mudah dan efektif. Lalu, berapa gaji Rafael Struijk di Dewa United? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menengok penghasilannya saat masih bermain di Australia. Di Brisbane Roar, Rafael disebut menerima gaji sekitar 1,2 miliar rupiah per musim. Ini memang bukan angka besar untuk pemain asing di A-League, tetapi cukup layak untuk pemain muda seperti Struijk yang kala itu masih dalam tahap perkembangan karir. Namun sekarang, situasinya berbeda. Rafael Struijk bukan lagi sekadar talenta muda diaspora. Ia adalah pemain timnas senior yang telah mencetak gol penting di ajang kualifikasi Piala Dunia. Namanya makin bersinar, nilai pasarnya naik, dan daya tariknya di mata klub Liga 1 pun makin kuat. Melihat pengalaman internasional, kontribusinya di tim nasional, dan usianya yang masih muda, wajar jika Dewa United harus mengeluarkan dana lebih untuk merekrutnya. Apalagi, klub berjuluk Banten Warriors ini dikenal tak segan menggelontorkan dana demi memperkuat skuad dan membangun brand mereka di kompetisi domestik. Dengan mempertimbangkan semua itu, sangat mungkin gaji Rafael Struijk di Dewa United berkisar antara 1,5 rupiah hingga 3 miliar rupiah per musim, atau jika dibagi bulanan, setara dengan 125 juta rupiah hingga 250 juta rupiah per bulan. Dan itu belum termasuk berbagai bonus tambahan yang biasanya disematkan dalam kontrak pemain asing atau pemain naturalisasi top. Mulai dari fasilitas tempat tinggal, kendaraan, tiket pulang pergi ke luar negeri, bonus gol, bonus assist, bahkan bonus jika tim menang atau lolos ke kompetisi Asia. Nilai tersebut menempatkan Rafael di jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Liga 1. Bahkan, jika mendekati angka 3 miliar rupiah, ia bisa berada di level gaji pemain asing top asal Brasil atau Eropa Timur yang selama ini mendominasi kasta gaji tertinggi di kompetisi Indonesia. Tentu saja, semua ini bukan tanpa alasan. Dewa United tampaknya ingin menjadikan Rafael bukan hanya sebagai striker utama di lini depan, tapi juga sebagai ikon baru klub, wajah promosi tim, dan simbol ambisi Dewa untuk bersaing di papan atas Liga 1. Dengan pelatih berpengalaman asal Belanda dan skuad bertalenta, Struijk akan menjadi pusat proyek jangka panjang klub. Yang menarik, kepindahan ini juga menjadi jalan pulang bagi Rafael ke tanah kelahiran leluhurnya. Bermain di Indonesia tak hanya soal karir, tapi juga soal ikatan emosional. Ia kini lebih dekat dengan fans Garuda, punya kesempatan tampil lebih sering, dan tentu saja memperkuat peluangnya terus menjadi langganan skuad timnas Indonesia. Jadi, apakah gaji miliaran itu layak? Dengan kualitas, pengalaman internasional, dan nilai strategisnya bagi Dewa United, jawabannya, ya, sangat layak. Sekarang tinggal pembuktian di lapangan. Apakah Rafael Struijk mampu menjawab ekspektasi tinggi dari klub dan supporter? Waktunya membuktikan bahwa gaji besar dibarengi kontribusi besar pula di musim 2025-2026 mendatang. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.